Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk pertemuan kedua ya pada mata kuliah ini, Teknik Pemulihan Tanaman Perkebunan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Syukur dari Departemen Agronomi dan Hortikultura dan juga pengajar di sekolah vokasi, khususnya adalah di program studi ini. Ya. Nah, hal-hal lain saya kira bisa dicek di media sosial yang saya punya. Ada Instagram yang Syukur72, kemudian Facebook Muhammad Syukur, ada Twitter, ada TikTok, ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah YouTube, ya, karena semua video-video rekaman yang berhubungan dengan mata kuliah maupun hal lainnya ini saya posting di M. Syukur IPB Channel, termasuk juga rekaman dari kuliah kita hari ini saya akan posting di sana, sehingga bagi Anda yang terlewat atau sinyalnya kurang baik, ini bisa ditelusuri kembali. Nah, sedianya pada minggu lalu saya masuk di kelas offline, namun karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya tidak bisa masuk. Dan hari ini rencana juga mau masuk offline, tapi tadi ada banyak kegiatan sehingga hanya bisa melalui daring. Nah, jadi di Departemen Agronomi dan Hortikultura, saya banyak menangani tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan genetika dan pemulihan tanaman, ya, khususnya adalah tanaman sayuran. Untuk tanaman perkebunan, saya juga beberapa kali membimbing mahasiswa S1, S2 maupun juga S3. Kalau S3 itu adalah untuk kelapa sawit, ya. Sekarang masih ada saya membimbing mahasiswa S3 untuk kelapa sawit. Ya, sebelumnya ada juga sudah meluluskan mahasiswa S3 dari Kamerun yang merupakan mahasiswa pemulihan dan teknologi tanaman dengan topik penelitian kelapa sawit. Ya. Nah, jadi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan penelitian silakan bisa dicek di Instagram dan juga di YouTube. Yang ada beberapa varietas juga Anda bisa lacak, ya, khususnya adalah cabai. Baik itu cabai besar, cabai keriting, rawit, paprika maupun cabai hias. Ya, bisa juga dicek di e-commerce, itu sudah banyak diedarkan untuk produk-produk yang kami hasilkan. Tim kuliah saya kira sudah disampaikan oleh Pak Undang minggu yang lalu, ya. Nanti kami akan atur jadwalnya sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, ya, pada masing-masing dosen, ya. Saya, kemudian Pak Undang, Pak Arya, kemudian Bu Siti Maruya, barangkali nanti kita akan lihat. Nah, pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang sistem perkembangbiakan tanaman. Ya, ini kaitannya dengan breeding, ya, sistem perkembangbiakan tanaman. Saya kira di mata kuliah lain itu juga ada dipelajari ini, tetapi lebih ditekankan kepada produksi atau juga ke arah benih. Ya, ya. Sistem perkembangbiakan tanaman juga sering disebut dengan sistem reproduksi, ya, tanaman, di mana tujuan dari reproduksi ini, ya, adalah reproduksi tanaman itu adalah untuk melestarikan sifat atau karakter yang dimiliki oleh tanaman, ya, baik dari generasi ke generasi. Tujuan reproduksi itu melestarikan karakter, ya, dan juga mempertahankan keberadaan sel atau organisme. Ya. Jadi karakter-karakter yang dimiliki oleh tanaman itu akan terus, ya, lestari dari generasi ke generasi, ya. Kemudian yang tentu yang tidak kalah pentingnya adalah mempertahankan tadi keberadaan organisme. Kalau tidak ada reproduksi tanaman, maka
organisme itu akan punah, akan hilang, ya, karena umur dari tanaman ini terbatas waktunya, ya. Ada yang umurnya semusim, ada yang tahunan. Tanaman-tanaman tahunan saya kira ada yang sampai puluhan tahun, bahkan ada yang sampai ratusan tahun, ada yang sampai ribuan tahun juga. Nah, melalui sistem reproduksi tanaman ini, kalau dia mati maka bisa dilanjutkan pada generasi berikutnya. Nah, untuk melakukan reproduksi tanaman ada dua sistem reproduksinya, yaitu seksual dan aseksual. Ya. Aseksual itu tanpa penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Jadi bagian dari tanaman yang digunakan untuk perbanyakan. Bagian dari tanaman yang digunakan untuk perbanyakan bisa jadi berupa organ-organ, akar, batang, daun, maupun juga biji, tapi bukan hasil penggabungan gamet. Sebagai contoh adalah biji manggis. Meskipun diperbanyak dengan biji, tetapi termasuk ke dalam sistem aseksual. Nah, berbeda dengan seksual, seksual itu harus ada penggabungan gamet jantan dan gamet betina sehingga menghasilkan embrio dan kemudian biji, ya, yang sebagai bahan perbanyakan. Jadi yang membedakannya hanya ada atau tidak penggabungan gamet. Ya, bukan karena dari biji. Karena ada juga tanaman yang diperbanyak dengan biji itu bukan merupakan reproduksi seksual. Ya, meskipun reproduksi seksual pasti diperbanyak melalui biji. Tidak semua biji adalah seksual. Kira-kira demikian. Ya. Kita lihat reproduksi aseksual dulu, bahwa reproduksi aseksual ini dikelompokkan menjadi organ vegetatif, di mana reproduksi menggunakan organ seperti akar, batang, daun, ataupun umbi. Jadi tadi saya sudah singgung juga bahwa organ-organ itu bisa diperbanyak menjadi tanaman baru. Akar misalnya. Akar, ya, beberapa tanaman bisa di stek akar. Pinus, ya. Kemudian batang misalnya. Batang itu saya kira banyak, stek batang itu umum, ya. Stek daun, cocor bebek misalnya, stek umbi, ya, stek umbi misalnya ubi jalar itu bisa stek umbi, atau juga kentang biasanya juga stek umbi. Yang berikutnya adalah apomiksis. Apomiksis itu sebetulnya adalah biji, tetapi biji tersebut terbentuk dari embrio yang tidak dibuahi. Jadi tidak ada penggabungan gamet, sehingga dikategorikan sebagai reproduksi aseksual. Ya, sebagai contoh tadi sudah saya katakan adalah manggis. Manggis meskipun diperbanyak dengan biji, tapi perbanyakan biji itu tidak, ya, melalui penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Ini adalah beberapa contoh reproduksi aseksual, baik itu secara alami, rizoma misalnya pada ilalang, ya, umbi, bawang merah, bawang bombay, akar misalnya contohnya pada kunyit, jahe, cuber itu pada kentang, daun itu jocor bebek, ataupun juga secara buatan, stek misalnya tebu, ketela rambat, ubi, lada, cangkok misalnya buah-buahan, okulasi, ya itu buah-buahan juga tanaman perkebunan saya kira banyak menggunakan okulasi, dan kultur jaringan yang kekinian saya kira kultur jaringan di mana bisa digunakan untuk perbanyakan vegetatif secara massal. Ya. Itu adalah aseksual. Ada pertanyaan reproduksi aseksual? Belum ada, Pak. Belum ada. Baik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah reproduksi seksual. Ini berdasarkan kepada strukturnya, baik itu bunga lengkap, ya, ada disebut dengan bunga lengkap, ya, reproduksi seksualnya, di mana bunga yang memiliki semua bagian bunga, yaitu kelopak, mahkota, anter, dan stigma. Ya.
kedelai misalnya, cabai, tomat itu termasuk bunga lengkap. Ya. Nah, jadi tanaman-tanaman ada yang merupakan mempunyai bunga lengkap. Kalau kita lihat bunga lengkap itu artinya bagian-bagian bunga itu ada semua, ada kelopak, ada mahkota, ada anter, ada stigma, baik itu adalah bagian yang digunakan untuk seksual ataupun sebagai pendukung. Jadi misalnya anter dan stigma itu kan alat kelamin jantan dan betina, mahkota, kelopak itu adalah bagian pendukung. Ada juga bunga tidak lengkap. Ini hanya memiliki satu atau beberapa bagian. Misalnya padi itu tidak memiliki mahkota, tetapi termodifikasi. Ya, jagung misalnya, jagung itu pada rambut jagung itu adalah bagian organ betina, ya. Kemudian organ jantannya adalah malai di atas, ya. Jadi ada polen di sana posisinya. Nah, ini adalah contoh bunga lengkap. Bagian-bagian bunga lengkap itu ada yang disebut dengan benang sari, ya, kalau kita lihat itu benang sarinya bisa ganjil, bisa genap, tergantung jumlah tanamannya, ya. Kemudian dari benang sari itu dibagi lagi menjadi anter dan tangkai sari. Tangkai sari disebut dengan filamen, ya. Anter, kepala sari itu disebut dengan anter. Kemudian karena dia bunga lengkap, maka ada bagian alat kelamin betina, yaitu putik, yang disebut dengan pistil, yang terdiri dari kepala putik, itu stigma, tangkai putik, itu adalah stile, bakal buah ovari. Ya. Jadi satu kesatuan itu adalah pistil. Selain daripada yang merupakan alat kelamin jantan dan betina, juga ada mahkota. Ya, mahkota itu kalau banyak, kalau helaian mahkota itu namanya petal. Jadi kalau secara keseluruhan bunga itu adalah mahkota. Terdiri dari beberapa helai. Sementara satu helai itu disebut dengan petal. Nah, kemudian ada bagian bawah itu adalah kelopak yang membungkus tertentu. Bagian bawah, bagian dasar dari mahkota itu adalah kelopak yang disebut dengan calyx. Itu adalah kalau dia kumpulan-kumpulan dari helai kelopak. Jadi secara keseluruhan itu disebut dengan kelopak atau calyx, dan ada helai-helai kelopak yang disebut dengan sepal. Ya. Di dasarnya lagi ada dasar bunga yang disebut dengan receptacle, dan kemudian tangkai bunga yang disebut dengan pedicle. Nah, bagian-bagian bunga lengkap saya katakan tadi hanya sampai kepada benang sari, putik, mahkota, dan kelopak saja. 4 itu. Ini disebut dengan bunga lengkap. Ini contohnya struktur bunga lengkap realnya adalah misalnya pada cabai, ya, benang sari atau kotak sari itu ada di atas, kemudian pistil. Pistil itu bisa keluar, bisa melampaui posisi anter, bisa di bawah anter. Ya. Kemudian mahkota, ya, dan petal tadi, dan kelopak ini sepal. Sepal hanya satu saja itu, ya. Sepal. Contoh bunga lain adalah bunga kacang panjang. Nah, ini bisa kita lihat bahwa di dalam bunga kacang panjang yang masih kuncup, yang biasa digunakan kita untuk penyerbukan, dan yang sudah mekar, ya, sudah mekar namun masih diselimuti oleh selimut tertentu,
sehingga kemungkinan terjadinya jatuhnya polen di kepala putik sendiri itu besar. Ini posisinya dan kita bisa lihat berapa jumlah anternya di sini. Ya, kepala putiknya 1, anternya banyak. Ya, ini bunga lengkap pada kacang panjang. Contoh lain adalah bunga lengkap pada tomat. Nah, ini ada kepala putik, ada menonjol keluar, kemudian kotak sari itu mengumpul di bagian filamen, ya, bagian dari tangkai sari, dan ini kalau kita buka ini polennya ada di sini, gitu ya, polennya ada di sini. Ya. Nah, di bagian kiri kanan ini polen, kemudian ovul ya ada di bagian bawah, sepal atau kelopak ini, kemudian ini ada mahkota petal. Ya. Itu adalah berdasarkan kepada kelengkapan tadi saya katakan, ini bagian kelengkapan bunga lengkap dan bunga strukturnya, struktur kelengkapan bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Sementara yang juga penting kita lihat adalah berdasarkan keberadaan alat reproduksinya. Disebut dengan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu pada satu bunga memiliki benang sari dan putik sekaligus, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina sekaligus. Biasanya terdapat pada tanaman menyerbuk sendiri, ya, seperti kedelai, kacang hijau, cabai, tomat, dan padi. Itu dua-duanya ada, jantan dan betinanya ada. Sementara yang berikutnya adalah bunga tidak sempurna. Pada satu tanaman hanya memiliki benang sari atau putik saja, ya, hanya memiliki stamen, ya, benang sari, atau hanya memiliki pistilit, hanya memiliki pistil saja. Contohnya adalah pada tanaman perkebunan kelapa sawit. Pepaya ini contoh di samping ini adalah pepaya jantan, ada pepaya betina, ada pepaya hermafrodit. Jadi ada 3 kelompok tanaman pepaya berdasarkan bunga sempurna dan tidak sempurnanya. Ya, jadi berarti ada juga pepaya yang mempunyai bunga sempurna, ya, yaitu pepaya hermafrodit. Sementara pepaya jantan itu bunga tidak sempurna, pepaya betina itu bunga tidak sempurna. Jagung itu jelas, semua jagung itu bunga tidak sempurna. Salak, ya, ada beberapa salak yang bunganya sempurna. Bunga tidak sempurna, dia ada jantan dan betina. Ya. Nah, jadi ini pengelompokannya berdasarkan alat reproduksinya. Dengan demikian, kalau kita katakan bahwa dia bunga lengkap, pasti bunga sempurna. Karena lengkap itu artinya semua ada, ya, benang sari, putik ada, ditupang lagi mahkota dan kelopak. Bunga lengkap. Kalau dia bunga lengkap, pasti bunga sempurna. Ya, bunga sempurna belum tentu bunga lengkap, karena bisa saja, ya, ada modifikasi dari mahkotanya tadi. Ya, ada bagian-bagian yang tidak ada. Apalagi bunga tidak sempurna pasti juga termasuk bunga tidak lengkap. Ya. Ini contoh bunga sempurna tapi tidak lengkap. Nah, saya katakan bunga sempurna tapi tidak lengkap. Alat kelaminnya bagian reproduksinya ada semua. Ada polen, anter, ada stigma, kepala putik, ya, jantan dan betinanya ada. Tetapi yang tidak ada itu adalah mahkotanya. Karena mahkota itu termodifikasi menjadi lemma dan palea. Ya. Lemma dan palea. Ini adalah bunga sempurna tidak lengkap ditinjau dari beberapa bagian bunga yang tidak ada mahkota atau baik. Yang berikutnya contoh bunga tidak sempurna. Tadi ada pepaya, bunga tidak sempurna pada pepaya itu adalah pepaya betina dan pepaya jantan. Sementara pepaya hermafrodit termasuk bunga sempurna karena alat kelaminnya 2, ya, reproduksinya jantan dan betinanya ada. Contoh yang memang betul-betul bunga tidak sempurna itu adalah pada jagung, ya, ada jagung yang jantan itu, ya, malainya, kemudian rambutnya ini, ya, silk, rambut, ya.
Dan ini adalah bagian dari bunga jantan, polennya di atas. Ya. Nah, pada semangka atau beberapa kelompok cucurbitaceae itu juga ada bunga tidak sempurna. Contohnya adalah bunga betina. Ini pada semangka, ya, ada bakal buah, ada putik, ada mahkota, ada sepal, tetapi tidak ada benang sarinya. Nah, ini bunga betina pada semangka. Di lain pihak ini ada bunga jantannya, hanya ada benang sari saja, tidak ada putik. Kelopak ada, mahkota ada, ya, tapi tidak ada putik. Putik itu bisa dilihat dari penonjolan, ya, penonjolan di bagian dasar dari bunga. Ya. Nah, ini termasuk bunga tidak sempurna. Contoh bunga tidak sempurna yang lain adalah pada kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu termasuk bunga tidak sempurna. Ada bunga jantan, ada bunga betina. Ya, bunga betinanya ini adalah hanya alat kelamin betina saja yang ada. Dalam satu tanaman bisa terjadi bunga betina, bisa terjadi bunga jantan, ya. Ini bukan genetik, tetapi ini akibat dari lingkungan. Kalau lingkungannya sedang tidak baik, maka ya yang berkembang adalah bunga jantan. Kalau lingkungannya bagus dalam artian optimal, air cukup, pupuk cukup, semua cukup, maka yang ada adalah bunga betina munculnya. Ya. Jadi kalau kemaraunya terlalu berkepanjangan, biasanya produktivitas kebun kelapa sawit itu menjadi turun. Karena pada masa-masa itu, pada masa-masa sedang kekeringan, itu bunga yang keluar itu adalah bunga jantan. Ya, bisa kita lihat lebih dalam lagi bahwa sesungguhnya ya potensi untuk menjadi jantan dan betina pada kelapa sawit itu dua-duanya ada, dia akan berkembang sesuai dengan keadaan lingkungan. Nah, itu kelapa sawit, ya. Nah, dengan demikian ada beberapa contoh, beberapa jenis bunga tidak sempurna, ya. Ada yang disebut dengan monosius, mana jantan dan betina terletak pada satu tanaman, tetapi pada bunga yang berbeda. Contohnya jagung, kelapa, mentimun, kelapa sawit. Atau bunganya itu terletak pada tanaman yang berbeda, salak, melinjo, vanili, salak betina, salak jantan. Ya, pepaya juga ada pepaya betina, pepaya jantan. Ini disebut dengan dioecious. Bunga betina saja, bunga jantan saja, dalam satu tanaman itu semuanya bunga betina semua dan bunga jantan semua, maka tanaman itu disebut dengan tanaman betina dan jantan, dikelompokkan menjadi jenisnya dioecious. Yang berikutnya adalah andromonosius. Pada satu pohon terdapat atau pada satu tanaman terdapat bunga jantan dan bunga hermafrodit. Ini sering pada semangka. Ada andromonosius. Jadi dia ada hermafroditnya di situ, tiba-tiba ada jantannya di situ. Ya, biasanya juga pada melon itu ada bunga dioecious. Ginomonosius, pada satu pohon terdapat bunga betina dan bunga hermafrodit. Ya, ini jarang terjadi begitu ya, tapi ada beberapa pada cucurbitaceae. Dan trimonosius, pada satu tanaman ada jantan, ada betina, ada hermafrodit. Ya. Sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan isi presensi di IPB Mobile. Kita lanjutkan. Sudah ada 7 yang isi presensi. Lanjut saja, Pak. Ya, baik. Nah, sebelum kita masuk kepada bunga kelapa sawit, maka sistem reproduksi ini penting bagi kita breeding. Nanti sistem reproduksi ini akan menentukan metode pemuliaan. Ya.
akan menentukan termasuk kelompok tanaman apa dia. Dalam pemulihan ada 3 kelompok tanaman. Tanaman menyerbu sendiri, tanaman menyerbu silang, dan tanaman yang membiak vegetatif. Tanaman menyerbu sendiri dan silang juga ada hermaprodit, intermediate di tengah-tengah. Ya, nah jadi menyerbu sendiri, menyerbu silang, membiak vegetatif. Ya kita yang membiak vegetatif saya kira sudah kita sampaikan tadi. Yang menyerbu sendiri, menyerbu silang ini tergantung dari bunganya. Bunganya itu apakah sempurna atau tidak sempurna. Kalau bunga tidak sempurna seperti pada kelapa sawit, ini langsung kita kelompokkan ke dalam tanaman menyerbu silang. Ya, jagung juga begitu. Jagung termasuk tanaman menyerbu silang. Nah, jadi kalau dia ternyata ada 2 alat reproduksi di dalam satu bunga dan letaknya berdekatan serta ada bagian bunga yang menutupinya meskipun dia sudah mekar, maka persentase terjadinya penyerbukan sendiri, yaitu jatuhnya polen di kepala putik itu besar, lebih dari 95%. Maka kelompok tanaman ini biasanya atau kita sebut dengan tanaman menyerbuk sendiri. Contoh adalah padi ya dan kacang-kacangan. Jadi saya katakan tadi penting untuk mengelompokkan apakah dia menyerbu sendiri atau menyerbu silang, nah, kemudian akan menentukan juga metode pemulihan tanaman. Nah, baik, kita lanjutkan. Contoh pada bunga tidak sempurna. Contoh pada bunga kelapa sawit. Ya, ini adalah tanaman perkebunan. Ya. Kelapa sawit ini merupakan tanaman monosius. Ini berumah satu, tetapi jantan dan betinanya terletak pada bunga yang berbeda. Saya katakan tadi, bunga jantan dan betina itu sangat tergantung dari lingkungan. Kalau lingkungannya bagus, maka akan berkembang bunga betina. Kalau lingkungannya kurang bagus, akan berkembang bunga jantan. Jadi dia tidak satu tandan dan tidak kali muncul, karena kita tahu bahwa kelapa sawit itu tiap 2 minggu ini muncul bunga baru, begitu ya, dan tidak dalam satu tandan tersebut ini jantan dan betina, pada tandan yang berbeda. Nah, mari kita lihat bahwa dia ada bunga betina. Nah, kita perlu pelajari bunga betina itu kapan munculnya. Nah, ini disebutkan bahwa perkembangan inflorescen dari proses inisiasi awal sampai terbentuk inflorescen lengkap pada ketiak daun memerlukan waktu 2,5 sampai 3 tahun. Ya. Inflorescen ini akan muncul pada ketiak daun beberapa saat menjelang antesis atau reseptif. Jadi kalau dia sudah mulai muncul berarti siap untuk dibuahi atau membuahi. Tapi sesungguhnya inisiasi awalnya 2,5 sampai 3 tahun. Pada tanaman muda ini 2 sampai 4 tahun itu antesis biasanya terjadi pada inflorescen di ketiak daun nomor 20 ya. Sedangkan pada tanaman tua itu biasanya lebih dari 12 tahun itu pada inflorescen pada daun ke-15 ya, lebih sedikit lagi. Biasanya tanaman-tanaman muda itu pertumbuhan vegetatif dulu yang keluar ya. Kalau kita lihat irisan bunga pada bunga yang belum mekar atau immature, inflorescen jantan dan betina berasal dari satu struktur yang sama. Sesungguhnya saya katakan tadi, ya sebetulnya dia sama. Inisiasi primordial stamen atau organ jantan ini dan karpel organ betina terbentuk secara bersamaan inisiasi awalnya. Pada 3 bulan sebelum antesis, pertumbuhan salah satu bagian dari kelamin bunga akan berhenti. Sehingga satu jenis bunga yang dihasilkan dalam inflorescen. Jadi sebelum dia berbunga, ya 3 bulan sebelum berbunga akan menentukan kira-kira mana yang akan lanjut, mana yang akan berhenti. Saya katakan tergantung dari lingkungan. 3 bulan setelah antesis. Jadi kalau misalnya 7 bulan, 8 bulan setelah antesis panen, maka biasanya kita 10 bulan sampai 1 tahun ya kena imbasnya. Jadi kalau misalnya ada musim kering pada bulan-bulan tertentu,
maka produktivitas akan terpengaruh 1 tahun kemudian. Kira-kira begitu. Ini lebih jelasnya bahwa kalau kita lihat ada struktur seperti daun ini brag pada garis tengah, ya, central axis ini pada gambar A, ya. Pada gambar A ini di mana bunga-bunga akan terbentuk. Pada gambar B ini spikelet betina yang masih muda dengan bentuk brag yang dibuang untuk menunjukkan bunga primordial. Lalu kita lihat ini di C ini ada 2 bunga jantan kanan dan kiri serta 1 bunga betina yang di tengah. Ya, 1 bunga betinanya. Ada 2 bunga jantannya. Lalu yang D ini adalah inflorescence betina yang terdiri dari sejumlah brag yang berasal dari perkembangan braktea tadi. Jadi pada saat ini itu adalah terjadi diferensiasi, ya ini pada C ini terjadi diferensiasi 3 bulan sebelum bunga itu antesis. Nah, jadi sebelum sesungguhnya ini kalau kita lihat lagi lebih jauh lagi adalah 5 bulan setelah antesis ini akan matang panen, sehingga kalau tadi butuh waktu 3 bulan tadi, maka 10 bulan atau akan panen. Kalau kita lihat di sini secara visual tandan bunga jantan atau betina baru dapat diketahui setelah muncul dari ketiak pelepah itu 7-8 bulan sebelum matang atau 1-2 bulan sebelum antesis, ya. Jadi akan kelihatan kalau dia 1-2 bulan sebelum antesis ini dari pelepahnya baru tahuan apakah dia betina dan jantan secara visual. Nah, kalau ini adalah bunga betina setelah reseptif, ini bisa kelihatan, ya, ini ada warna-warna yang menarik, ya, biasanya ada aromanya juga sedikit, kemudian ada semacam madu gitu ya, lengket begitu di bagian betina, bahwa dia siap berarti untuk diserbuki. Oleh karena bunga betina yang dihasilkan tidak seluruhnya dapat dibuahi, maka dari tandan buah dewasa umumnya hanya dapat diperoleh 600 sampai 2000 brondolan dengan persentase fruit setnya 40 sampai 60%. Ya. Nah, penyerbukannya karena dia ada 2 alat kelamin yang terletak pada bunga yang berbeda, dibantu oleh angin atau serangga. Lebih banyak serangga sebetulnya, entomofili, ya, di mana jantannya berasal dari tanaman yang lain. Nah, istimewanya lagi pada kelapa sawit itu bunga jantan, ya, mempunyai aroma yang sangat tajam sehingga serangga akan lebih tertarik dulu untuk ke bunga jantan, kemudian selanjutnya dia akan ke bunga betina sehingga terjadi penyerbukan. Berarti serangga dalam hal ini sangat penting dalam proses penyerbukan. Oleh karena itu di perkebunan kelapa sawit ini dipelihara serangga atau dipelihara tanaman-tanaman yang kira-kira serangganya akan betah di sana. Atau ada juga yang ini lebah gitu, lebah madu dan lain sebagainya. Ya. Karena kalau keberadaan serangga ini mulai berkurang, produktivitas sawit turun karena penyerbukannya ya tidak sempurna, tidak baik. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi dengan jelas bahwa ini kalau kita lihat ada 3 lekukan ya pada putik, ya, kepala putiknya tidak bertangkai di sini disebutkan dan mempunyai 3 lekukan yang berambut dan permukaannya sangat reseptif, ada rambut-rambutnya di situ, ya, tetapi lalu juga ada lengket di situ, ya.
Reseptifnya terjadi selama 3-4 hari. Tapi dapat juga waktunya seminggu. Dia akan pada floresan. Jadi satu bunga itu 3-4 hari, bahkan bisa sampai seminggu, bisa sampai 7 hari antara floresan yang pertama kali muncul sampai bunga yang pertama kali muncul di situ sampai bunga terakhir muncul di floresan yang sama, satu tangkai bunga besar gitu. Nah, jadi lamanya matang tandan sejak antesis itu adalah 158 sampai 160 hari. Ya. Atau 5 sampai 6 bulan. Itu bunga betina. Penting untuk mengidentifikasi bunga betina dan juga penting untuk mengidentifikasi kapan dia reseptif dalam kaitannya dengan produksi benih. Ya, produksi benih hibrida kelapa sawit. Ada pertanyaan dari Villa, Mbak Villa ya ini ya. Berarti memelihara serangga penyerbuk juga termasuk hal yang harus diperhatikan ya Pak? Iya. Jadi serangga penyerbuk di perkebunan kelapa sawit itu menjadi sangat penting karena membantu untuk meningkatkan produktivitas. Ya, serangga penyerbuk itu. Ya. Karena hubungannya dengan persentase fruit set. Kalaupun ada betina dan jantan di situ, kalau tidak ada yang membantu untuk penyerbukannya, maka yang menjadi buahnya sedikit. Sementara kalau serangga penyerbuknya sudah kurang banyak, ya kalau pada produksi benih itu dibantu memang oleh orang, tidak boleh menggunakan serangga penyerbuk kalau produksi benih, karena kita tidak bisa menjamin bahwa jantannya itu betul dari jantan yang kita harapkan. Ya, dari kebun percobaan tersebut bisa saja tidak satu hamparan jantan dan betina itu berada pada satu tempat yang berdekatan, begitu ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah pada kebun produksi, kan untuk kebun penghasil benih. Pada kebun produksi itu penting untuk adanya serangga penyerbuk. Apakah serangga penyerbuknya itu dibawa atau ada di lahan? Secara alami dia ada di lahan. Yang kita lakukan biasanya adalah mengundang mereka. Oleh karena itu ditanam tanaman-tanaman yang berbunga gitu ya di sekitar sawit, sehingga serangga penyerbuk itu tertarik untuk datang ke kebun itu. Ada juga percobaan yang memelihara lebah tertentu ya untuk membantu penyerbukan ya. Bisa juga lebah trigona gitu ya. Kebun kelapa sawitnya kemungkinan lebah trigona itu bisa juga ya bantu. Itu bunga betina. Bunga jantan ini mempunyai panjang 3-4 mm, sangat kecil bunga individu jantan. Yang kita lihat ini adalah spiklet ya. Ya, fluorescent. Lebarnya cuma 1,5 sampai 20 mili. Sangat kecil ya. Yang kita lihat ini secara keseluruhan itu adalah spiklet. Di mana spiklet itu yang umur 8 tahun menghasilkan 785 bunga jantan ya. Sehingga diperkirakan dari satu inflorescens ya, satu spiklet itu 785, satu inflorescens besar ini ada 100.000 bunga jantan. Bunganya saja 100.000. Nah, dalam satu bunga itu ada polen, ya, ribuan polen. Jadi banyak sekali. Nah, dalam kepentingan untuk produksi benih hibrida pada sawit, maka polen ini sangat diperlukan, dan biasanya polen ini dipanen kemudian disimpan pada suhu 18 derajat Celcius ya, atau pada suhu dingin. Bunga jantan mekar ini mulai dari bagian dasar. Kalau kita lihat mulai bagian dasar, dan seluruh bunga biasanya sudah mekar dalam 2 hari, kecuali pada kondisi hari hujan. Biasanya perlu 4 hari. Sehingga kalau sudah mekar sehari 2 hari, biasanya dipanen untuk kemudian diambil polennya, kemudian disimpan.
untuk keperluan penyerbukan. Ya. Jadi tepung sari dihasilkan selama 2-3 hari setelah bunga mekar dan akan habis dalam 5 hari, di mana viabilitas tepung sari biasanya sudah sangat rendah. Dari satu inflorescens jantan dapat menghasilkan 25-300 gram tepung sari. Ya, tepung sarinya. Nah, ini yang digunakan untuk menyerbuki, biasanya disimpan dalam produksi benih hibrida. Ya. Kalau untuk produksi kebun produksi, bukan untuk benih, itu tidak dipanen, saya kira. Ini secara alami dibiarkan begitu saja, kemudian dibantu oleh serangga untuk melakukan penyerbukan. Ada pertanyaan di sini? Nah, saya katakan tadi bahwa penting kita mempelajari bunga sebagai alat reproduksi, ya, karena untuk menentukan apakah termasuk menyerbu seni, menyerbu silang, di mana ada posisi polen dan putik, ya, kalau dia jatuh di kepala putik diri sendiri, ya, yang disebut dengan penyerbukan. Ya, jadi saya ulangi, penyerbukan atau polinase itu adalah jatuhnya polen di kepala putik, itu polinasi. Kemudian terjadi pembuahan di situ, ya. Dan kalau itu terjadi pada bunga yang sama, ya, jantan dan betinanya pada bunga yang sama, maka terjadi penyerbukan sendiri. Pada bunga yang berbeda terjadi penyerbukan silang. Nah, ini saya kira penting untuk juga mempelajari mahkota bunga dan sebagainya, karena dari mahkota itu kita bisa menduga kira-kira mahkota yang besar atau yang seperti apa yang mengundang serangga. Ya, jadi ada beberapa hal yang mengundang serangga agar serangga bisa datang, misalnya mahkotanya berwarna bagus, besar, begitu ya. Atau aromanya yang tajam. Pada kelapa sawit aromanya yang tajam, mahkotanya kecil sekali tapi aromanya sangat tajam sehingga mengundang serangga untuk datang. Ya. Kalau dia bunganya kecil, aromanya tidak tajam, satu bunga itu ada jantan dan betina, ada ya kemungkinan dia termasuk tanaman menyerbu sendiri. Ya, menyerbu sendiri. Saya kira itu, kalau ada pertanyaan silakan. Bisa kita diskusikan hal-hal lain. Misalnya ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, sampai bertemu di lain kesempatan. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.